Lalu semuanya mungkin sebelum memulai presentasi, perkenalkan perkenalan terlebih dahulu. Saya Wijen Daryanto dengan NIM 2405. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil simulasi dan penjelasan mengenai rangkaian LPS, HPS, TPS, dan komparator. Untuk tujuan dari simulasi ini sendiri adalah menganalisis respon frekuensi dari KPS, HPS, PPS, dan komparator, serta membandingkan hasil simulasi dengan teori yang terjadi sebelumnya. Melalui simulasi ini kita dapat melihat secara langsung bagaimana perubahan frekuensi mempengaruhi amplitude sinyal keluarannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan spekter merupakan rangkaian elektronika yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tertentu dan meredam frekuensi lain. Secara umum, terdapat tiga jenis spekter yang digunakan dalam simulasi ini. Uh, Low pass filter atau yang disebut LPS, high pass filter atau yang disebut HPS, dan band pass filter atau yang disebut DPF. Karakteristik masing-masing filter dapat diamati melalui grafik jenis frekuensi yang menunjukkan hubungan antara range dan frekuensi dalam simulasi yang akan saya tunjukkan setelah ini. Oke, dapat dilihat untuk simulasi pertama yang digunakan ada rangkaian low pass filter pasif RC. Untuk komponen sendiri yang digunakan terdapat dua, yang pertama yaitu adalah resistor 10 K serta kapasitor 1 mikrofarad. Untuk LPS sendiri memiliki fungsi untuk melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat sinyal frekuensi tinggi. Pada rangkaian ini, resistor dipasang seri dengan sumber sinyal, sedangkan kapasitor dipasang pasang dan dihubungkan ke untuk frekuensi cut-off dapat dihitung menggunakan persamaan Fc sama dengan 1/2 pi RT dengan nilai nilai R sebesar 10 kilo ohm dan nilai C sebesar 1 mikrofarad yang diperoleh dengan frekuensi cut-off sekitar 15,9 Hz. Untuk di belakang kita akan melihat hasil dari simulasinya. Pada grafik respon frekuensi LPS terlihat bahwa phase mendekati 0 dB pada frekuensi rendah. Hal ini menunjukkan, mohon maaf, saya akan tunjukkan solusi jelasnya. Nah, di sini dapat dilihat, hal ini menunjukkan bahwa sinyal frekuensi rendah dapat melewati hampir tanpa pelemahan. Ketika frekuensi meningkat melewati frekuensi cut-off, speed mulai menurun dengan kemiringan sekitar 20 dB per dekade. Kurva, kurva yang menurun pada grafik menunjukkan frekuensi tinggi semakin rendah oleh kapasitor. Hasilnya sesuai dengan teori bahwa LPS hanya meloloskan frekuensi rendah. Dan dari simulasi yang dapat ditunjukkan bahwa frekuensi rendah berhasil dilewatkan. Frekuensi tinggi mengalami atenuasi atau pelemahan. Grafik menunjukkan karakteristik LPF order 1 dan kemiringan kurva mendekati nilai teoritis sebesar minus 20 dB per dekade. Aplikasi LPF banyak digunakan pada sistem audio, menghilangkan noise, frekuensi tinggi, dan pada sistem pengolahan bingung. Ini adalah penjelasan dari hasil simulasi dari LPS. Oke, untuk selanjutnya dilakukan simulasi pada high pass filter atau yang ketiga HPS
Untuk komponen yang digunakan hampir sama seperti sebelumnya, yaitu adalah resistor 10 ohm serta kapasitor 1 mikrofarad. Untuk perbedaannya sendiri, ini kita dapat lihat bahwa posisi antara resistor dan kapasitornya hanya dibalik, tapi untuk cara kerjanya juga hampir sama, tapi juga dibalik saja. Untuk HPR itu mungkin melewatkan frekuensi tinggi dan merendah frekuensi rendah. Frekuensi cut-off itu menggunakan persamaan yang sama dengan LVS sebelumnya. Dan belakangan adalah hasil dari uh, simulasi HPS pada grafik respon respon frekuensi HPS lihat bahwa dia sangat kecil pada frekuensi rendah. Untuk lebih jelas mungkin saya akan uh, perbentar untuk grafik ini bisa dilihat di sini. Ketika frekuensi hal ini menunjukkan bahwa frekuensi rendah tidak dapat melatih spekter dengan baik. Ketika frekuensi meningkat, mendekati frekuensi cut off, dia mulai naik hingga mendekati 0 dB. Setelah melewati frekuensi cut off, hingga frekuensi tinggi dapat diteruskan dengan baik. Seperti ini dilihat, uh, sinyalnya akan menjadi stabil. Karakteristik ini menunjukkan bahwa fungsi utama HPS sebagai pelolos frekuensi tinggi. Dan untuk uh, berdasarkan simulasi ini dapat diketahui juga bahwa yang pertama, frekuensi rendah mengalami perubahan. Kedua, frekuensi tinggi berhasil dilewatkan dengan kurva respon meningkat sebesar 20 dB per dekade sebelum mencapai daerah pasien yang saya sudah hasil simulasi sesuai dengan teori HPS per satu. HPS banyak dua HPS sendiri dapat kita temui dan banyak digunakan pada sistem komunikasi dan audio untuk meningkatkan komponen CD dan atau frekuensi rendah yang tidak diinginkan. Oke, jadinya saya akan menjelaskan tentang bandpass filter. Oke, simulasi berikut ini adalah pas bandpass filter. Bandpass filter merupakan gabungan antara HPS dan LVRT yang hanya melewatkan tentang frekuensi tertentu. Untuk komponen yang digunakan juga sama, yaitu adalah ada dua buah resistor 10K dan dua buah kapasitor 1 mikrofarad. Pada rangkaian ini terdapat frekuensi batas bahwa frekuensi batas atas yang menentukan daerah pasien. Di sebelah kanan ada hasil hasil simulasinya, kita akan memaksimalkan ini. Pada grafik respon frekuensi terlihat dalam bentuk kurva menyerupai lonjang. Guys, itu yang sangat kecil pada frekuensi rendah, kemudian pin meningkat sehingga mencapai nilai maksimal pada frekuensi tengah bagian ini. Setelah melewati frekuensi tengah, dia kembali menurun pada frekuensi tinggi. Dilihat ini akan turun. Hal ini menunjukkan bahwa hanya frekuensi pada rentan tertentu yang dapat dilewati. Nah, karakteristik utama dari bandpass filter yang terdapat simulasi adalah menolak frekuensi rendah, menolak frekuensi tinggi, serta meloloskan frekuensi di daerah tengah. Frekuensi yang memiliki maksimum disebut frekuensi resonansi atau central frequency. Bandpass untuk bandpass sendiri banyak digunakan pada sistem radio, komunikasi nirkabel, dan uh, pemrosesan sinyal. Antara ketiga, untuk perbandingan antara ketiga uh, server ini adalah APM memiliki respon yang menurun seiring kenaikan frekuensinya, sedangkan HTM memiliki respon yang meningkat seiring kenaikan frekuensi. Sedangkan sedangkan
DPF hanya memiliki tingkat tangsel pada maksimal pada rentang frekuensi tertentu. Perbedaan karakteristik ini jelas pada grafik menghasilkan simulasi yang diperoleh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori dari komparator terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian komparator. Bukan, untuk komparator ini adalah merupakan rangkaian yang digunakan untuk membagi dua tekanan untuk pada simulasi kali ini digunakan IC LM741 sebagai OPANP komparator berdasarkan perbandingan tegangan pada terminal non-inverting dan inverting. Prinsip kerjanya, jika tegangan pas lebih besar daripada tegangan main, maka output akan bernilai tinggi. Tetapi jika nilai plus lebih kecil daripada min, maka output akan semakin rendah. Pada rangkaian rotor berikut ini digunakan 4 buah resistor dengan nilai berbeda dan terdapat 2 buah resistor 10 ohm, satu resistor 2K ohm, dan satu resistor 240 ohm dan menggunakan RCR sebagai sensor dayanya serta LED sebagai untuk melihat output ini. RCR memiliki responsi yang berubah sesuai dengan intensitas daya. Perubahan dari responsi ini tergantung tekanan masuk pada komparator. Untuk yang pertama adalah kondisi ketika RCR LED tidak mendapat mati atau posisi komparator saat gelap. Saat gelap seharusnya seperti ini. Jika saya tidak dapat, maka LED akan hidup. Penjelasannya, ketika kondisi gelap, resistansi RDN meningkat, mengakibatkan tegangan pada salah satu input konverter berubah. Jika tegangan input non-inverter lebih besar daripada input inverter, maka output LM1 berada pada posisi tinggi atau menyebabkan LED hidup. LED akan menyala sebagai indikator bahwa kondisi batas telah melampaui. Dan jika kondisi terang atau jika RCR mendapat cahaya, dapat dilihat RCR LED-nya akan mati. Ketika RCR terkena cahaya atau masih menurun, perubahan resistansi menyebabkan tegangan masuk juga. Jika tegangan input non-inverting input daripada input inverting, maka output operator mesti rendah, mengakibatkan LED padam. Perubahan kondisi ini menunjukkan bahwa komparator sebagai skala elektronik berdasarkan perbandingan tegangan. Untuk analisis komparator sendiri dari simulasi ini dapat diketahui juga komparator mampu mendeteksi perubahan tegangan akibat perubahan intensitas daya. Output berubah secara cepat dari kondisi lebih tinggi atau sebaliknya. LM741 dapat digunakan sebagai perbandingan sederhana. Saya berfungsi sebagai indikator visual untuk pelayanan komparator. Untuk aplikasi komparator banyak digunakan pada sensor daya, suhu, dan sistem kontrol otomatis lainnya. Untuk mungkin itu kesimpulan dari keseluruhan simulasi kali ini. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat ditentukan bahwa rangkaian LTFS melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Sedangkan HTM menunjukkan karakter yang berlawanan dengan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Pada DPF diperoleh respons frekuensi berbentuk pita yang hanya meloloskan frekuensi pada bentang tertentu. Selain itu, rangkaian komparator menggunakan LM741 mampu membandingkan dua tegangan masuk dan menghasilkan perubahan kondisi output sesuai nilai tegangan yang diterima secara keseluruhan. Hasil simulasi yang diperoleh telah sesuai dengan teori dasar filter dan komparator yang dipelajari pada sebelumnya. Demikian presentasi mengenai simulasi rangkaian
low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan komparator menggunakan Proteus. Semoga hasil simulasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai karakteristik, terus dan prinsip kerja komparator pada sistem elektronika. Terima kasih perhatiannya pada Bapak Ibu dan teman-teman yang telah menyaksikan atau menonton video ini. Sekian dari saya, jika ada kesalahan ataupun hal yang ditanyakan, mungkin boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.